Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Raffi Trihaniwono, CGP Angkatan 5, akan melakukan pra-observasi kepada rekan saya bersama Ustazah Laili. Beliau adalah pengajar bahasa Jawa di kelas 4. Baiklah teman-teman semuanya, selamat menikmati praktik dari supervisi akademik pra-observasi dari saya. Assalamualaikum Ustazah Laili. Waalaikumsalam Ustazah. Bagaimana kabarnya Ustazah Laili hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah. Ustazah Laili, saya sampaikan terima kasih banyak karena sudah bisa meluangkan waktu Ustazah Laili untuk melaksanakan pra-observasi super akademik ini. Ya, sebelumnya Ustazah Laili, mohon maaf, ini adalah tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi panjenengan selaku seorang guru yang ada di SD Besar Rahmat. Mungkin saya nanti akan ada beberapa pertanyaan, nanti dijawab seadanya saja, sesuai dengan perencanaan yang sudah Ustazah Laili siapkan, yang akan disiapkan di kelas. Baik Ustazah. Oke. Baiklah, yang pertama Ustazah Laili, mungkin untuk materi bahasa Jawa yang akan jenengan ajarkan pada pertemuan berikutnya apa ya? Untuk materinya itu tentang teks cerita rakyat Ustazah. Teks cerita rakyat. Teks cerita rakyat. Oke, mungkin dari teks cerita rakyat ini dari tujuan pembelajaran yang jenengan akan capai? Untuk tujuan pembelajarannya nanti siswa mampu menyebutkan contoh-contoh cerita rakyat, kemudian menentukan unsur intrinsiknya dan bisa menyampaikan pesan moral dari teks cerita rakyat itu. Itu Ustazah. Unsur cerita ya? Iya, unsur sama cerita. Pesan moral atau amanat. Iya, betul. Mungkin indikator yang ingin jenengan capai di pembelajaran. Ya, untuk indikatornya ada 3 itu tadi ya. Yang pertama bisa menentukan unsur intrinsiknya, kemudian bisa menyebutkan contoh-contoh cerita rakyat, kemudian yang ketiga itu dapat menyebutkan atau menjelaskan pesan moral amanat dari teks cerita rakyat itu. Oke. Ya. Berikutnya dengan mungkin ada metode yang akan jenengan gunakan. Untuk metodenya saya nanti akan menggunakan metode ceramah dan diskusi, lebih banyak diskusinya sih sama anak-anak gitu. Dan diskusi dengan anak-anak. Iya. Mungkin ada alasan mengapa jenengan ingin memilih metode tersebut? Untuk alasannya pertama, kalau untuk metode ceramah pasti anak-anak kan belum mengenal materi yang nanti saya sampaikan juga, jadi perlu untuk penyampaiannya, penjelasannya secara detail. Kemudian untuk materi itu kan harus ada lebih pendalaman yang lebih kan Ustazah. Iya. Kemudian untuk metode diskusi itu untuk menumbuhkan nalar kritisnya anak-anak itu nanti, karakter kritisnya itu, nalar kritisnya. Iya. Oh iya, banyak diskusinya kan nanti anak-anak juga akan ikut berpikirnya lebih jauh gitu kan ya. Iya. Dari diskusi dari yang akan jenengan buat ini tadi ya. Iya. Mungkin ada alat dan bahan yang sudah jenengan siapkan untuk pembelajaran yang tentang cerita rakyat ini. Iya, untuk alat bahannya selain dari buku anak-anak itu juga nanti saya menambahkan bacaan-bacaan cerita rakyat, contoh-contoh cerita rakyat selain yang ada di buku itu, supaya menambah pengetahuan mereka terkait nama-nama contoh cerita rakyat yang ada di Indonesia. Oh, jadi untuk menambah kasanah tentang cerita rakyat yang Iya, ada di seluruh betul. Indonesia gitu. Iya. Mungkin ada tahapan pembelajaran apa yang akan jenengan Untuk sajikan tahapannya seperti yang tertulis di RPP itu ada 3, pembukaan, inti, dan penutup. Untuk pembukaannya seperti biasa, salam, kemudian memberi motivasi, kemudian nanti setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil untuk diskusi itu tadi Ustazah. Yeah. Nah, setelah itu nanti materi saya menjelaskan dulu, kemudian nanti anak-anak akan
dapat menyebutkan contoh-contoh cerita rakyat yang mereka ketahui sebelumnya, mungkin pernah dengar gitu dari orang lain gitu, untuk menambah saja. Oh, itu kayak Gitu. seperti pertanyaan pemantik Iya, yang akan jenengan iya, sampaikan iya, ya. iya. Oke. Berikutnya mungkin ada persiapan tertulis yang sudah Ustazah Laili siapkan. Untuk tertulisnya RPP Ustazah sudah mempersiapkan RPP, kemudian penilaian juga, penilaian secara formatif dan sumatif, nanti untuk PH dan apa itu ulangan-ulangan itu ya, pengambilan nilainya. Ya, jadi sudah siap berarti ya, Ya, mulai sudah insya Allah. lama ini. Dari RPP yang sudah Ustazah Laili siapkan, mungkin bagian mana yang ingin lebih jenengan kembangkan untuk melihat dari pembelajaran Ustazah Laili? Iya, untuk yang lebih dikembangkan itu bagian kompetensi pedagogiknya Ustazah. Ya, terutama untuk bernalar kritisnya itu tadi. Lebih Di melihat karakter anak-anak dalam bernalar kritis dalam apa itu materi yang saya sampaikan nantinya. karakter siswa Melihat yang perkembangannya. berarti lebih ke situ ya, Iya, sesuai dengan profil Pancasila itu kan. Oh iya, sesuai dengan karakter profil Karakter pelajar profil Pancasila. pelajar Oke, Pancasila. siap. Ya, berarti sudah masuk di sini ya. Iya. Oke, dari yang pastikan sudah jenengan sudah menyiapkan dari RPP tadi dengan alat dan bahan juga ya yang sudah Iya. jenengan siapkan. Iya. Kira-kira perkiraan dari Ustazah Laili, materi yang bagian mananya nanti yang anak-anak mungkin masih sulit, terus mungkin juga ada dari ketika jenengan mengangan-angan, oh ini nanti mungkin sulit, terus Ya, mungkin mungkin. ada strategi apa yang akan jenengan Ya, buat? baik. Untuk kemungkinan kesulitannya perkiraan saya itu ada dua. Nanti pertama itu kemungkinan akan kesulitan dalam menentukan unsur intrinsiknya Ustazah. Dalam cerita itu anak-anak pasti akan kesulitan. Dan lebih lagi yang kedua itu ketika memahami teks cerita rakyat. Kan ini dalam bentuk bahasa Jawa gitu ya Ustazah. Jadi mereka kan kesehariannya juga masih pakai bahasa Indonesia dan itu masih asing dengan kosakata bahasa Jawa. Jadi kemungkinan besarnya itu agak lama untuk memahami teks cerita rakyat itu. Jadi harus menambah kosakata itu. Jadi kita menulis kayak kamus kecil mungkin di buku mereka, catatan mereka, tambahan kosakata yang belum mereka ketahui. Nanti saya akan artikan supaya menambah kosakata bahasa Jawanya itu. Sulitannya itu mungkin ya. Jadi lebih ke kosakata juga, Kosakata. unsur intrinsik tadi ya sebagai tantangan anak-anak yang mungkin ya. Iya, betul. Mungkin dari materi yang akan jenengan sampaikan, kira-kira kompetensi apa yang dari siswa akan munculkan harapan jenengan? Potensi. Ya, yang muncul yang sakit jenengan lihat untuk anak-anak setelah jenengan ngajari siswa di kelas, ini ternyata saya ingin anak-anak ingin memiliki kompetensi seperti ini. Mungkin jenengan sakit Mungkin menjelaskan. kompetensinya lebih ke bernalar kritisnya tadi ya Ustazah. Maksudnya menambah pengetahuan mereka terkait cerita-cerita rakyat yang ada di sekitar mereka. Mungkin lebih ke di lokasinya tuh Jawa Timur mungkin ya. Lokasinya Jawa Timur, mungkin akan bertambah lagi nanti mereka menambah pengetahuannya untuk di wilayah Indonesia seperti itu. Terus untuk karakternya mereka lebih supaya melestarikan budaya yang sudah ada gitu. Jadi menjaga lestari cerita rakyat itu supaya tetap terjaga gitu, jadi nggak hilang gitu ya. Itu kan memang teks cerita rakyat itu kan dari dulu ya Ustazah ya, memang turun temurun dari nenek moyang, jadi supaya tidak dilupakan gitu Ustazah. Mengenalkan lebih. Jadi kompetensi yang ingin jenengan wujudkan biar tampak itu anak-anak bisa melestarikan budaya yang ada di sekitarnya gitu ya. Oke, hebat sekali Ustazah Laili untuk visinya untuk anak-anak ini. Kira-kira teknik penilaian yang jenengan rancang bentuknya seperti apa? Untuk bentuk teknik penilaian itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis
nanti anak-anak akan mengerjakan ulangan di akhir bab ya, PH. Begitupun juga untuk yang tidak tertulis, nanti anak-anak akan praktek membaca supaya terlatih kosakata bahasa Jawanya itu ya. Tujuannya seperti itu juga sih, untuk melatih pelafalan juga gitu kan. Anak kadang belum bisa ya untuk pelafalan bahasa Jawanya, itu masih kaku saudara. Oh, masih kaku ya. Jadi untuk praktek itu tujuannya supaya mereka lebih lanyah gitu, lancar ya, lancar ya. dalam kosakata bahasa Jawanya gitu kan. Guru benar-benar guru bahasa Jawa sekali ya. Iya. Lanyah gitu ya. Jadi intinya memang jenengan yang Anda harapkan juga berarti anak-anak mengenal banyak kosakata bahasa Jawa yang mungkin jenengan anggap sudah mulai berkurang ya bagi anak-anak. Oke, kira-kira ini jenengan sudah membuat rancangan, sudah menyiapkan bahan untuk penilaian bagi Ustadzah Laili sendiri. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira jenengan sudah menempatkan nilai berapa ini? Baik, untuk saat ini perkiraan skalanya 6 ya Ustazah, insya Allah 6. Ya nanti nggak tahu ya ke depannya, nggak tahu. Nanti dapat berapa kan masih rencana ya Ustazah. Ya belum tahu nanti di lapangannya seperti apa. Berarti ya mudah-mudahan ya Ustazah Laili pada waktu observasi nanti jenengan bisa ini ya mungkin lebih dari 6. Amin. Ya. Jenengan apakah juga sudah nih tadi persiapan sudah, bahan juga sudah, tips untuk menjelaskan ke anak-anak nanti juga sudah jika butuh pendampingan. Kira-kira selanjutnya apakah jenengan juga sudah menyiapkan refleksi pembelajaran di pertemuan pembelajaran yang Ustazah Laili ambil ini nanti ke depannya? Untuk refleksi tentunya untuk anak-anak juga sudah saya siapkan Ustazah ya. Jadi setiap di akhir pembelajaran saya selalu mengulang kembali materi yang sudah disampaikan. Kemudian di pertemuan selanjutnya juga saya merefleksi juga, mengulangi lagi, mereview untuk materi yang sudah disampaikan pekan sebelumnya. Dan untuk refleksi diri saya juga ada juga Ustazah untuk guru ya. Catatan ketika pembelajaran di kelas, kondisi di kelas itu bagaimana, kekurangannya apa, kemudian nanti akan ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi di pertemuan selanjutnya seperti itu. Berarti sudah sebagai bentuk refleksi jenengan, refleksi siswa berarti sudah disiapkan semua. Baiklah Ustazah Laili, saya kira pertemuan kita sudah cukup. Terima kasih banyak jenengan sudah menjawab pertanyaan dari saya, dan alhamdulillah nih kelihatannya sudah siap sekali. Kalau jenengan tadi bilang skalanya 6, mungkin insya Allah kalau pas waktu observasi mungkin lebih dari 6. Baiklah Ustazah Laili, semoga lancar pembelajaran yang akan jenengan sampaikan ke anak-anak. Terima kasih banyak. Baiklah, jenengan nanti boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil wawancara praobservasi yang sudah saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran tentang bentuk wawancara dari praobservasi supervisi akademik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Raffi Trihidiono, CGP Angkatan 5 kelas 154 dari SD Plus Rahmat Kota Kediri. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata dari modul 2.3 yaitu pasca observasi supervisi akademik bersama rekan saya Ustadzah Laili, dan saya juga didampingi pengajar praktik Ibu Setia Daryolina dari SMA 7 Kediri. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Oke, baiklah, tanpa membuang waktu rekan-rekan semua, saya akan melakukan praktik aksi nyata pasca observasi supervisi akademik. Assalamualaikum Ustadzah Laili. Waalaikumsalam Ustadzah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadzah Laili? Alhamdulillah sehat Ustadzah. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana tadi kira-kira kesan Ustadzah Laili dari hasil pembelajaran yang sudah Ustadzah Laili lakukan tadi? Untuk pembelajaran hari ini cukup menyenangkan Ustadzah. Walaupun beberapa ada anak-anak yang belum begitu aktif ya, karena belum paham dengan materi yang saya sampaikan mungkin. Jadi Ustadzah Laili sampaikan ada beberapa anak yang belum aktif ketika melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa yang Ustadzah Laili lakukan ya. Kira-kira mungkin anak-anak Ustadzah Laili gambarannya mungkin agar anak-anak ini aktif dalam pembelajaran Ustadzah Laili ini. Ya, untuk kedepannya anak-anak ini nanti akan saya pendekatan ya, dengan cara pendekatan, kemudian untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya karena malu bertanya itu tadi. Nanti saya minta tuh anak tersebut untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi itu. Jadi supaya percaya diri begitu. Kira-kira dari yang Ustadzah Laili sampaikan, sudah berapa persen tingkat keberhasilan Ustadzah Laili lakukan di pembelajaran sebelumnya ini tadi? Untuk pembelajaran tingkat keberhasilannya 80% saja. 80%. Mungkin untuk yang 20%-nya mungkin Ustadzah Laili kira-kira gambarannya bagaimana untuk pembelajaran ke depan yang Ustadzah Laili harapkan? Untuk kedepannya kan karena tadi kesulitannya dalam pembelajaran hari ini tadi anak-anak belum begitu mengenal contoh cerita rakyat, kemudian kosakata juga, kosakata bahasa Jawa juga belum begitu paham mereka. Nah, sehingga nanti mungkin kedepannya di pertemuan selanjutnya nanti akan ada pendekatan lagi, menguatkan kembali materi tersebut, kemudian mengenalkan kembali banyak lagi cerita rakyat yang belum mereka kenal. Tadi Ustadzah Laili cerita kalau anak-anak belum mengenal kosakata bahasa Jawanya ya di dalam cerita yang Ustadzah Laili berikan ke anak-anak, dan juga ada anak-anak juga belum familiar tentang cerita rakyat itu sendiri ya, yang disampaikan Ustadzah Laili. Kira-kira mungkin agar anak-anak ini bisa mengenal kosakata bahasa Jawa biar mereka lebih mudah, mungkin ada yang ingin Ustadzah Laili lakukan atau bagaimana? Kedepannya harapannya saya ingin membuat kartu kata kosakata bahasa Jawa, sehingga supaya anak-anak bertambah kosakata bahasa Jawanya, supaya lebih paham ketika mereka membaca teks cerita rakyat yang berbahasa Jawa. Membuat kartu kata untuk memperkaya kosakata bahasa Jawanya ya. Iya. Lalu bagaimana dengan ini tadi tentang belum mengenalkan anak-anak tentang cerita rakyat, mungkin untuk lebih ada rencana yang ingin Ustadzah sampaikan untuk lebih mengenal mereka ya Ustadzah. Mungkin kedepannya anak-anak bisa berkunjung ya di kelas ke tempat-tempat yang memiliki cerita rakyat tersebut supaya lebih mengenal, dan lagi mungkin ketika di kelas nanti di pertemuan selanjutnya akan saya putarkan video terkait berbagai cerita rakyat di beberapa daerah di Indonesia. Jadi tadi yang Ustadzah Laili sampaikan tadi
Yang pertama tadi membuat kartu Kartu kata, kata, kemudian tadi apa? Berikutnya mengunjungi tempat mengunjungi tempat yang memiliki cerita rakyat tersebut, kemudian memutarkan video yang berkaitan dengan mengenalkan contoh-contoh cerita rakyat di wilayah Indonesia. Ya, tadi rencananya sudah baik sekali Ustazah Leli. Ya. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya bisa terlaksana ya, Ya. untuk mencapai yang 20% tadi ya Ustazah Iya, Leli ya. Kira-kira dari rencana yang sudah lakukan ini, mungkin Ustazah Leli akan melakukannya kapan dan membutuhkan bantuan apa untuk agar rencana Ustazah Leli ini bisa dilaksanakan? Oke, pertama untuk kartu kata itu dalam waktu dekat ini saya akan meminta bantuan teman sejawat sesama pengajar bahasa Jawa itu untuk membantu menyelesaikan membuat kartu kata tersebut. Mungkin nanti juga bisa dibuat untuk media mereka dalam mengajar juga dengan materi yang sama. Kemudian untuk mengunjungi tempat di lokasi-lokasi tempat yang memiliki cerita rakyat tersebut, mungkin akan kedepannya di kegiatan agenda outing kelas kita bisa berkunjung ke sana. Saya kira sudah ini ya Ustazah Leli ya, sudah lengkap ya. Jadi tadi dengan sudah membuat rencana untuk perbaikan pembelajaran ke depannya, juga sudah melakukan rencana ingin mengaktifkan siswa kembali ya, yang ini tadi untuk melengkapi 20% agar pembelajaran Ustazah Leli. Jadi kira-kira nih dari pertemuan kita ini, dari pertemuan yang sudah kita lakukan ini, Ustazah Leli sekarang sudah punya gambaran apa saja untuk Ustazah Leli siapkan di pembelajaran bahasa Jawa di pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya, dari pertemuan ini semoga nanti kedepannya di pertemuan selanjutnya saya lebih bisa meningkatkan kembali dalam memahamkan anak-anak dalam materi tersebut dan membuat media yang lebih membuat anak-anak mengenal terhadap materi tersebut. Ya, contohnya tes cerita rakyat ini. Ya, gitu. Iya, berarti itu ya yang sudah Ustazah Leli lakukan. Semoga rencana Ustazah Leli dan lakukan ini nanti semoga bisa bisa bermanfaat dan bisa terlaksana, dan anak-anak juga bisa aktif dan bisa harapan dari tujuan pembelajaran Ustazah Leli nanti bisa tercapai hingga 100%. Amin. Baiklah Ustazah Leli, terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa membantu Ustazah Leli dalam meningkatkan kompetensi Ustazah Leli ketika mengajar di kelas nanti. Oke, baiklah rekan-rekan semua, demikian praktik pasca observasi supervisi akademik yang telah saya lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.